Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati eh, Bapak Angga Eka Karina SPD MSN selaku pemateri pada hari ini. Yang saya hormati dosen kita ada Bu Vini Ariesa MPD, kemudian Ibu Novita Hidayani MSN, dan juga yang saya banggakan serta saya cintai dari mahasiswi pendidikan seni pertunjukan. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kuliah umum pada Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan dengan tema dinamika teknologi artificial intelligence atau AI dan penggunaan software Sibelius. Jadi saya harap kepada semua peserta yang ada dalam perkuliahan umum hari ini bisa memperhatikan dengan baik dan nanti ada sesi tanya jawab, bisa dipersiapkan pertanyaannya selama perkuliahan berlangsung mengenai materi yang disampaikan pada hari ini. Eh, untuk peserta pada hari ini mohon mikrofonnya di mute dulu ya. Mikrofonnya tolong dimatikan. Eh, Selanjutnya untuk perkuliahan kita hari ini langsung saja saya serahkan kepada Bapak Angga Eka Karina SPD MSN untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Umul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan tidak lupa, mari sama-sama kita mengucapkan selawat beserta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya hormati pertama-tama, suara saya terdengar jelas ya Bu? Ya. Saya hormati Ibu Umul sebagai Ketua Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Saya hormati ada Bu Novita Hidayani dan tadi ada Ibu satu lagi, Ibu apa ya tadi ya? Ibu Vini Ariesa MPD. Oke, ya Ibu Vini Ariasa MPD. Ya, salam kenal ya untuk Ibu Umul dan Ibu Vini. Sedangkan untuk Ibu Novi, kita sudah kenal ya Bu ya. Sudah Ya, pernah Pak. bertemu ya. Sudah pernah bertemu di kampus ISI Surakarta Solo. Ya. Dan eh, yang saya banggakan maupun yang saya harapkan besar kepada adik-adik semua itu mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Salam kenal saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang telah uh, hadir di dalam perkuliahan daring secara Zoom. Oke, saya memang nih kalau nanti ada apa berisik itu tolong dikabari ya. Soalnya saya memang agak dekat jalan ini di sini. Ya, baik, Pak. Ya. Adik-adik nih pada lagi tidur atau belum mandi karena apa pada apa matikan kamera semua gitu ya atau malu atau gimana ini. Seharusnya kameranya dihidupkan semua, Pak. Oh Ini nggak gitu. tahu mahasiswanya nih. Iya, ini udah ada background. Ya adik-adik Mm-mm. yang punya kemampuan untuk menghidupkan kamera silahkan, tapi soundnya di mute dulu. Nanti kalau ada sesi tanya jawab baru unmute ya. Jadi kalau ada yang belum mandi sepertinya ya harus dimatikan dulu karena nanti tampilannya kurang bagus itu. Oke, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu dosen dan kampus Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberi materi pada hari ini. Ya, kita tidak terlalu formal ya, karena ini memang hari Sabtu sebenarnya. Ya, kita sesi sharing lah sebenarnya, sharing ilmu pengetahuan. Apa yang saya punya atau apa yang saya sedikit ketahui ini, kita bisa berbagi pengetahuan hari ini. Jadi, mungkin kalau ada teman-teman lain ataupun yang mau ikut bergabung untuk ingin tahu tentang informasi ini tuh tidak masalah sebenarnya ya. Tapi yang terkhusus sebenarnya ini untuk adik-adik yang sedang menempuh pendidikan di Prodi Seni Pertunjukan. Nah, sebelumnya saya ingin berbagi cerita sedikit itu. Dulu saya juga pernah mengajar di Universitas Al Muslim sebelum saya mengajar di ISBI Aceh. Dulu namanya Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD kalau nggak salah. Di PGSD S1 Al Muslim. Nah, sebenarnya untuk wilayah Biren, saya sedikit banyaknya itu sudah mengetahui fenomena lingkungan pendidikan seninya gitu kan. Biren itu sangat berpotensi sebenarnya itu untuk kemajuan seni dan budaya. Hanya saja pada masa itu, saya tidak tahu sekarang, pada masa itu memang sumber daya manusia itu kurang, SDM. Yang terutama adik-adik yang lulusan seni itu sangat langka. Makanya hari itu waktu saya mengajar di PGSD itu malah tempat sekolah itu banyak menerima dari PPL tuh malah Pak Angga ini mahasiswa PGSD-nya boleh nggak kami angkat di sini atau jadi honor di sini karena memang kita kekurangan guru seni gitu. Kita tidak punya guru seni katanya. Iya Bu, saya bilang, oh silakan. Sangat makanya beberapa alumni PGSD itu dengan mudah hari itu lulus PNS, juga diterima di dunia pekerjaan itu karena memang sumber daya manusia ataupun SDM tentang seni itu kurang gitu. Ya makanya maksud saya bilang ini ya mudah-mudahan adik-adik ini sekarang yang kuliah di Uniki ini ya semangat gitu, semangat karena memang insya Allah nanti peluang kerja untuk bisa menjadi guru seni itu sepertinya sampai saat ini masih besar karena memang uh, sekolah-sekolah di sana itu dulu kan guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia itu dijadikan guru seni gitu yang berlatar belakang bukan pendidikan seni ataupun bukan sarjana seni gitu. Nah, saat ini kita bersyukur di Aceh itu sudah ada Unsia, sudah ada ISBI Aceh, sudah ada Uniki, walaupun nanti spesifikasi atau output dari lulusannya itu bukan berbeda, tapi istilahnya kayak mana cara bilangnya? Ya tetap linier, mungkin ada yang fokus ke pendidikannya, mungkin lebih di micro teaching mengajar nanti, tapi ada yang nanti di sarjana seni, dia bebas kalau di sarjana seni itu bisa milih menjadi seniman, membuka usaha, atau bisa menjadi guru gitu. Nah, yang sarjana pendidikan juga udah otomatis dunia pendidikan itu diutamakan kayak sekolah SMP, SMA dan sebagainya. Nah, perkenalan di awal ini, oh ya saya tadi Ibu sudah memperkenalkan nama saya Angga Eka Karina. Saya home base-nya itu di kampus Institut Seni Budaya Indonesia Aceh di Janto. Nah, tapi saat ini saya tidak sedang mengajar karena saya sedang ditugaskan untuk belajar. Jadi tidak mengajar, sedang ditugaskan untuk belajar. Saya sekarang berada di Surakarta, di Solo, di kampusnya Bu Novita dulu. Bu Novita di sini dia kuliah S2-nya, ketemu sama saya di sini. Kemarin saya bilang, Bu Novi, ini kita di Aceh sangat membutuhkan tim-tim pengajar gitu untuk adik-adik di sana itu membutuhkan dosen gitu. Nah, alhamdulillah ya Ibu Novita jauh-jauh datang dari mana tuh dari Malaysia, dari Dari Jambi. Jambi, Pak. Oh, dari Jambi ya. Jauh-jauh dari Jambi itu ke Biren gitu. Meninggalkan ibu, orang tua, keluarga mau ke sana. Ya mudah-mudahan ya Bu Novi betah di di Uniki ataupun di Biren gitu ya. Udah, tapi Insya Allah, Pak. saya yakin mudah-mudahan betah itu makanannya enak-enak ya Bu Novi ya.
Siap, Mudah-mudahan. Pak, siap. Dan adik-adik mahasiswanya juga nih ramah-ramah kok nanti ini. Pasti diajak ke rumah. Kayak saya dulu tuh ngajar di Al Muslim itu ada aja tuh diajak ke Kurungme, terus diajak ke laut, kemana lah itu. Pokoknya kegiatan pentasnya banyak dulu. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Ya, saya harap perkuliahan hari ini itu kita tidak terlalu formal, tapi sesi lebih ke sharing. Tapi ada saatnya nanti adik-adik saya minta juga, ataupun adik-adik bersedia untuk memberikan pertanyaan atau sharing pengalaman. Misalnya Bapak, keadaan kami begini, sharingnya apa, itu silakan. Tapi nanti, ini sekarang sesi saya dulu. Saya ingin berbagi hari ini tentang dinamika teknologi artificial intelligence AI dan penggunaan software Sibelius. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Nah, Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke, ini PPT saya atau materi yang akan saya bagi. Sekilas saya akan memberikan pemahaman umum dulu kepada adik-adik semua dan kepada rekan-rekan di sana. Saat ini kita mau tidak mau dihadapkan dengan keadaan yang memang kemajuannya itu sangat pesat gitu. Mungkin kalau menurut saya Indonesia itu baru gitu, tapi kalau di luar hal ini itu udah tidak istilahnya udah tidak hal yang apa namanya tabu gitu, tapi udah umum gitu. Nah, tapi kalau kita maklum kalau di Indonesia itu orang luar sudah maju berapa pesat gitu, kita baru-baru mulai. Tapi itu tidak masalah daripada tidak sama sekali gitu kan. Nah, eh, oleh karena itu inilah yang harus kita bahas hari ini atau kita sharing pengetahuan hari ini agar kita dapat mengikuti perkembangan itu dan kita juga tidak di apa namanya itu dibodohi ataupun apa istilahnya atau istilahnya ketinggalan ataupun kita eh, tidak apa istilahnya dianggap apa namanya tidak tahu apa-apa gitu kan. Nah, oke. Sudah slide kedua sudah muncul ya. Ya, soalnya ini saya cuma nampak tampilan saya aja di sini ya. Tampilan Sudah, apa Pak. power screen-nya, PPT-nya, sedangkan teman-teman ini udah hilang semua di sini. Oke, lanjut ya. Apa itu artificial intelligence gitu? Nah, ini mengutip beberapa sumber gitu. Katanya artificial intelligence itu adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Dia juga muncul, nah makanya saya bilang tadi, sebenarnya tahun 1956 sampai era 2000-an itu sudah ada artificial intelligence, tapi kita masih belum tahu penggunaannya ataupun apa sih itu gitu. Nah, sampai saat ini 2023 ini dah mulai dibahas-bahas lagi dan artificial intelligence itu sudah dikembangkan secara pesat gitu. Ada beberapa jenis di antaranya AI yang lemah. Dia hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas tertentu. Ya, seperti asisten virtual, Siri yang pada iPhone, ataupun Google Assistant yang pada program-program Windows. Siri tadi program Mac gitu ya. Sedangkan AI yang udah strong itu, dia memiliki kemampuan yang mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia. Saat ini masih dalam tahap pengembangan. Sedangkan AI dalam arti sempit, yaitu AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas secara spesifik, ya seperti game, bermain catur, mengenali wajah dalam foto, membuat resep makanan, membuat syair lagu, dan lain-lainnya. Terus AI yang luas itu dirancang untuk melakukan berbagai tugas, seperti kendaraan berbasis AI, auto drive, otomatis menghindari kecelakaan. Nah, ini seperti mobil-mobil apa tuh mobil otomatis ya yang bisa melihat jarak. Nah, itu di dalam mobil itu sudah dipasang perangkat AI itu. Dia bisa bisa mengatur jarak dan dia bisa autopilot gitu. Jadi kendaraannya bisa mengendarai sendiri. Nah, itu udah kecanggihan yang luar biasa
saat ini gitu. Nah, tetapi AI ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama, kelebihannya dia sangat program AI ini membuat pekerjaan itu lebih efisiensi secara operasional. Terus analisis data yang tepat dan akurat, peningkatan produktivitas, pengembangan baru dan inovasi, peningkatan keamanan dan pengawasan, pelayanan pelanggan yang lebih baik, pengembangan obat dan diagnostik kesehatan, pertanian pintar, pengemudi otomatis dan kendaraan otonom, pengolahan bahasa alami yang maju. Nah, ini secara umum ya, kelebihan AI secara umum itu baik dalam dunia kesehatan, baik dalam dunia pertanian atau dunia biologi atau dunia kimia dan segala macam. Nah, dia itu punya kelebihan-kelebihan yang bisa merangkumkan gitu, bisa membuat pekerjaan itu lebih mudah gitu. Tapi AI juga memiliki kekurangan. Dia tidak mempunyai perasaan, emotion. Contoh kalau kita membahas tidak punya perasaan ini, cocoknya ini di dalam seni misalnya. AI itu bisa membuat musik gitu. Tapi apakah AI bisa merasakan musik gitu kan? AI bisa mungkin suatu saat nanti bisa membuat gerakan-gerakan yang baru gitu. Tapi apakah saat dia membuat gerakan-gerakan itu apakah dia punya perasaan gitu? Mungkin suatu saat nanti AI itu udah seperti manusia gitu, bisa melakukan segalanya. Cuman yang dia tidak punya adalah perasaan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak tahu dunia ke depannya bagaimana. Bisa saja AI ini nanti sampai dimasukkan perasaan gitu. Nah, seperti film-film robot yang kita lihat di dalam itu kan sebenarnya hayalan-hayalan yang lama, tapi sekarang ini kan terwujud pelan-pelan. Dulu kita nggak pernah melihat juga mobil bisa terbang gitu. Tapi sekarang-sekarang ini kan sudah mulai perkembangan itu dibuat mobil yang bisa mengudara gitu terbang. Nah, AI juga memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan pemahaman konteks, terus kekhawatiran etis dan privasi, mengurangi kreativitas dan intuisi, kesulitan dalam penjelasan keputusan, penggantian pekerjaan manusia, keamanan cyber, pertimbangan hukum dan regulasi. Nah, seperti penggantian pekerjaan manusia. Nah, kekurangannya mungkin ini dikhawatirkan oleh sumber daya manusia ya, yang istilahnya di kota-kota besar itu mereka mengkhawatirkan ya lapangan kerja makin sedikit karena apa? Semuanya udah digantikan dengan AI sehingga tidak membutuhkan manusia lagi. Jadi AI yang langsung bekerja gitu. Atau mesin-mesin yang sudah dilengkapi dengan program AI. Terus kekurangannya itu keamanan cyber. Nah, AI ini mampu untuk bisa menyuri data, mampu menghacker, mampu istilahnya memindahkan data dari satu ke satu dengan secara cepat gitu. Jadi mungkin ini bisa disalahgunakan oleh para cyber misalnya untuk membobol bank atau membobol rekening. Nah, sekarang aja hal-hal kecil tuh pernah dilakukan, mungkin adik-adik itu pernah mendapat misalnya pesan dari WhatsApp misalnya yang sifatnya APK. Sekarang kan modus-modus penipuan banyak itu. Jadi itu bisa tersedot rekening kita. Nah, itu sebenarnya ada kecanggihan-kecanggihan teknologi yang mungkin anak-anak SMA sekarang bisa melakukannya gitu. Terus pertimbangan hukum dan regulasi. Nah, saat ini belum dibuat. Ini ada yang bocor. Saat ini belum dibuat regulasi hukum gitu, sehingga modus-modus ataupun penipuan-penipuan seperti itu masih luput dari pihak hukum gitu. Tapi satu dua kemarin saya lihat di siaran televisi itu kalau modus penipuan yang dari WA itu ya pihak aparat kepolisian itu sudah menangani dengan cepat. Oke, selanjutnya. Ya, oke. Nah, bagaimana dampak AI dalam dunia pendidikan seni musik? Nah, ini saya sudah menarik sedikit lebih sempit ya, artinya untuk misalnya dalam dunia pendidikan musik ataupun dunia pendidikan secara umum gitu. Nah, untuk adik-adik sekalian nanti kalau bisa memahami
perkembangan AI teknologi ini nanti bisa membantu membuat ringkasan teori. Tapi saya buat dalam kurung itu warna merah itu, nah bisa membuat ringkasan teori. Tapi kalau adik-adik semua tidak bisa memanfaatkan dengan baik atau membuat paraphrase sehingga bisa terdeteksi plagiasi. Jadi ada minusnya juga. Dengan adanya AI, adik-adik bisa cepat membuat ringkasan teori. Tetapi kita juga punya dosen-dosen punya aplikasi Turnitin ataupun punya software Turnitin yang di kampus itu bisa mendeteksi plagiasi. Jadi tetap mengurangi nilai gitu. Nah, jadi ada plusnya. Nah, makanya kita itu menggunakan ini harus berhati-hati dan harus pintar-pintar menggunakannya. Nah, adik-adik juga dibantu oleh aplikasi AI nanti, beberapa aplikasi AI yang tersebar di dalam dunia internet itu bisa membuat musik atau lirik lagu. Dia bisa membantu membuat musik dan lirik lagu. Nah, tapi ada kekurangannya juga gitu. Nah, mungkin lirik yang dibuat itu sekedar, nanti saya bisa contohin, sekedar menulis saja, tapi memasukkan unsur puitis atau rasa atau yang disebut dengan feeling itu nggak ada gitu. Jadi kekurangnya di sana nanti tidak ada feeling ataupun tidak ada emosi ataupun rasa di dalamnya. Selanjutnya mempermudah membuat tugas kuliah. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, terdeteksi Turnitin. Nah, terus mempermudah segalanya dan mengakibatkan malas berpikir, malas berinovasi, dan malas berkreasi. Nah, ini ada dampak ya. Dampak-dampak kekurangan dari AI ini, ya adik-adik mahasiswa kalau tidak pintar-pintar menggunakan ini, jadi kita bisa malas, dan kita malas berkreasi gitu. Nah, seharusnya dengan adanya artificial intelligence ini, kita harus mampu mengimbangi antara kecerdasan teknologi dan kecerdasan berpikir kreatif. Nah, kita harus tetap gunakan akal sehat dan belajar secara giat. Seharusnya kita yang menguasai teknologi, bukan sebaliknya. Nah, jadi kalau menurut saya itu, kita harus bisa menguasai teknologi, tapi jangan teknologi yang menguasai kita. Nanti sehingga kita malas gitu. Jadi nggak ada semangat untuk belajar, ataupun nggak ada semangat untuk berpikir kreatif ya, bukan belajarnya, tapi berpikir kreatif. Mungkin sekarang datang kampus, oh gampang, udah ada AI gitu, jadi membuat tugas pakai AI semuanya. Tapi berpikir kreatifnya kurang. Nah, kalau saya menyarankan, tetap memahami apa itu jenis-jenis aplikasi AI-nya, manfaatkan dengan sebaiknya, tapi kita harus bisa menguasai itu, jangan teknologinya yang menguasai kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh aplikasi artificial intelligence yang umum digunakan, ya, seperti chat OpenAI atau chat GPT. Dia bisa mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan umum dan lirik lagu, bisa membuat lirik lagu. Kalau DeepL ini adalah translate dari semua bahasa dan ketepatannya itu lebih akurat. DeepL ini ya seperti Grammarly, cuma Grammarly ini harus berbayar gitu. Tapi ada yang gratisnya. DeepL ini juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi untuk yang gratisnya saja itu dia udah lebih akurat. Selanjutnya ada Perplexity AI. Nah, ini kita bisa, adik-adik misalnya butuh teori atau butuh sebuah pengertian, terminologi tentang apa itu estetika misalnya, apa itu seni musik misalnya, atau apa itu alat-alat musik. Dan Perplexity ini bisa langsung memberikan sumbernya, jadi tahu langsung ngambilnya dari mana. Misalnya musik apa gitu, sumbernya mana gitu, langsung dia mengarahkan kepada sumber-sumbernya. Dan ada beberapa aplikasi lain seperti Bumi, menghasilkan lagu dalam hitungan menit, bisa membuat lagu dalam hitungan menit. Terus ada Aiva AI, adalah perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat soundtrack yang dipersonalisasi untuk iklan, video game, video umum, film, dan lain-lain. Jadi bisa membuat soundtrack untuk misalnya punya acara ujian akhir misalnya, perlu buat soundtrack gitu, nanti bisa melalui aplikasi Aiva. Dan selanjutnya ada SoundDraw. Ini adalah tool AI, musik generator yang dapat membuat musik seperti suasana hati. Atau kita menginginkan, tolong buatkan saya musik gelisah atau musik tentang percintaan. Nah, dia langsung bisa membantu. Nanti ada contohnya bisa saya tunjukkan. Nah,
ini mari sama-sama kita melihat contoh pertunjukan ya, pertunjukan kontemporer, ini tari kontemporer yang sudah menggunakan artificial intelligence. Jadi saya mengutip yang ada di YouTube untuk memberikan sedikit contoh. Mungkin kita di Indonesia belum memulai ya, atau sudah, tapi saya belum dapat referensi yang di Indonesia seperti ini. Tapi kita di luar negeri itu mereka sudah jauh pesat memulai. Ya mudah-mudahan nanti pertunjukan yang ada di Indonesia ataupun khususnya nanti di Aceh itu sudah bisa berkolaborasi dengan teknologi AI. Mari sama-sama kita melihat pertunjukannya. Nah, itu sedikit contoh yang saya kutip yang ada dari YouTube itu. Jadi, si dancer tadi ataupun membuat karya kontemporer itu, dia memasangkan alat-alat beberapa di badannya itu, dan alat-alat itu terhubung dengan DAW, jadi perangkat-perangkat teknologi. Nanti programnya jadi MIDI dan itu terhubung kepada piano. Jadi gerakan dia itu seperti gerakannya menghasilkan suara-suara piano seperti yang kita lihat ya tadi. Dan saat digabungkan dengan orkestra itu, ya dia seperti memang main gitu kan. Seperti istilahnya ya memang satu kesatuan gitu. Nah, ya begitu keadaan sekarang dengan menggunakan artificial intelligence. Ini selanjutnya ada lagi contoh yang untuk buat musik saya tampilkan. Nah, oke, mari sama-sama kita melihat. I'm going to try to make a song using only AI. I plan to ask AI to invent a brand new music genre that has never been made before. Instruct me on what musicians I need to hire to make it. I like that he's looking straight at me right now in that video. And even write a concept for a music video, which, spoiler alert, will also be made by AI. Let's see if AI can make something that is actually good, or maybe we get to keep our jobs a little bit longer. This video is sponsored by Fiverr. Okay, step one, we're gonna ask AI to invent a new music genre. ChatGPT, we have a lot of work to do, my friend. You're now a genius creative director. Can you invent 5 brand new music genres? Sure, bro. Let me do that real quick. Dude, these look crazy. I really like ethno-funk though. It's something that I feel like I can kind of imagine in my head, and I think I can see the vision. Yeah, I agree. I think this is a perfect fit. Good luck, Ed. For this experiment in particular, I'm not really interested in AI generating the music. I want it to be the mastermind behind the song, just working in the background, coordinating everything, and basically just using me to achieve its vision. That's actually a little bleak now that I think about it. Oh well, too late now. Now for step 2, we need to ask AI what musicians we need to hire for the song. We need to hire some musicians for our ethno-funk song. How many should we hire and for what instruments? As a general guideline, an ethno-funk ensemble might include drums, bass, guitar, and horns, specifically sham or duduk. Now, of course, AI can't hire people directly, and it would kind of be cheating if I just wrote the message myself and contacted the musicians. So we're gonna ask ChatGPT to help.
Ya, saya stop sebentar ini untuk menjelaskan dulu ya. Ya, jadi dia ini seorang konten kreator gitu. Jadi dia bertanya kepada AI tadi itu melalui chat GPT, bagaimana cara membuat lirik gitu. Terus bagaimana juga cara membuat musik etnofunk gitu. Dan kira-kira etnofunk itu menggunakan alat musik apa saja gitu. Jadi dibantu sama AI itu semua dijawab. Nah, sampai nanti itu jadi musik. Mari kita sama-sama lihat. Sampai jadi sebuah pertunjukan musik atau hasilnya jadi musik gitu. Help us with that too. The message will need to include 1. A quick explanation of our project. We're creating an original song that combines the infectious rhythms and grooves of funk music with traditional ethnic music elements from various cultures. 2. A description of what ethno-funk is. Ethno-funk, the genre we're exploring, is characterized by its fusion of traditional ethnic music and funk rhythms. And 3. A description of the parts they need to play. We're gonna try it out. Okay, we're on Fiverr. Let's hire some musicians. I think we're gonna start with a drummer. I will record vintage and modern professional funk live drums. 5-star reviews, top rated seller. I think this might be the one. Ooh, ooh, he's got the little shaker too. Ooh. Okay, this guy's the one. Copy, paste, send. All right, let's find the bass player. Bass funk. I will be your session bass player for pop, funk, rock, soul, afro. Okay, he's perfect. ChatGPT, copy, paste, send. Let's try to get a oud. I don't even really know what that is. I will play oud for your project. 5-star rating, $25. Ooh, that's promising. Oh, dude, we need this. Oh yeah, ChatGPT also mentioned some weird horns, specifically sham or duduk. I have no idea what that is. Sham? Okay, that doesn't even exist. Let's try duduk. Oh, that's actually a thing. I will record soulful Armenian duduk for your song. Fiverr's choice, $40. Let's check it out. Oh. That's a really cool sound. Copy, paste, send. All right, I'm gonna hire all these guys. I'm gonna use ChatGPT to tell them what to play. And I'll see you guys in a couple days to check out what they sent back. This is gonna be crazy. Okay, for step 3, we need to create a song from the loops that they sent us. Let's see what we got. Okay, so we have oud, drums, duduk, and bass. Let's start with drums. Okay, we're making ethno-funk. I think we got the funk part covered. Let's check out the bass real quick. Let's go into Ableton, build a little groove, and then we're gonna add the ethno instruments on top. Let's see what we got for the other instruments. We have the oud. Oh yeah. That's so cool. I know right now we're making the AI video, but I'm keeping these loops for later. These are good. Bring in the bass. Okay, now I'm really excited. This is gonna be crazy. Let's check out the duduk. I don't even really know what that is. To be honest with you, I would have never hired a duduk or a oud because I didn't even know what those were. So thank you, ChatGPT. I just discovered 2 new instruments. You're welcome, Ed. And I got to hire this guy. This guy is a vibe. Okay, I think I'm gonna use the duduk flute for the B section. Okay, we need a guitar. 1, 2, okay, here we go.
this song is done, this music video is about to be crazy. And finally, step 4. We need to find an AI music video artist for our song. Okay, dude, this song is coming out crazy. I am glad to hear that. If you have any other questions, just let me know. Actually, there is something. See, this video has been an experiment to test how AI and humans can hopefully come together to create something new, unique, or just something cool. So I want to make sure that at the end of this, we have a tangible product. Something we can listen to, but also something that we can sit back and watch. Basically, we need a music video. ChatGPT, give us some ideas. Sure thing. Here are a few ideas for a music video for your ethno-funk song. High energy dance party. I don't know about that one. Psychedelic journey. Ethno-funk is known for its groovy, psychedelic sound, so a music video that takes viewers on a trippy visual journey would be a great fit. I really like psychedelic journey. I think that's the one. Okay, back to Fiverr. AI music video. I will create a music video using AI technology. 69 reviews? Nice. Let's check it out. Okay, that's super trippy. I don't know if that's the vibe we're going for. Let's see what else we got. I will produce a unique artistic AI music video. Whoa, okay. That's kind of next level. Okay, I don't care how much it costs. This is amazing. $225. Let's go. Okay, now we just need to wait a couple days for the final video, and I have something important I need to tell you. But right now, I have to go. Where am I going? Italy. Why? I can't quite tell you that yet, but what I can tell you is that Fiverr is an amazing platform you see me use throughout this entire video. We hired all our freelancers on there, and I personally use it all the time. Whenever I need a logo, some graphics, some web design, or even just a weird musical instrument, I always go straight to Fiverr. Fiverr is the sponsor of today's video, and they're offering you guys a huge discount on your next purchase. So go click the link at the top of the description, go hire some people. Fiverr is absolutely amazing. I couldn't live without it. And now finally, let's see what our video maker sent us back. Oh wait, I almost forgot. Okay, now we can watch the video. Oh, this is already amazing. Oh, so good. It's so clean. Woo. This is insane. I'm gonna make sure to leave a full version of the video and a link in the description. But before you leave, click here to see a video where I tested the limits of AI music production. I'll see. Oke, nah itu tadi contoh ya, contoh yang udah dilakukan orang di luar tadi. Dari dia pertama menanyakan, dia kepingin membuat sebuah musik gitu, musik yang etnik, tapi ada funky-nya gitu. Jadi etnik funky, etno-funk gitu kan. Jadi dia mulai dengan ChatGPT, dia bertanya, apa referensi untuk membuat musik etno-funk gitu. Kasih tahu, dia copy, terus dia menggunakan juga aplikasi Fiverr tadi itu untuk mendownload atau membeli perangkat-perangkat yang dia butuhkan. Seperti tadi orang main drum gitu, orang main drum tempo funknya yang paling bagus gini, dia copy soundnya itu, terus dia masukkan ke DAW tadi, Digital Audio Workstation. Di sana dia paste soundnya itu dan dia rangkai sedemikian rupa, sampai tadi kan kita lihat terakhir itu dia juga dari Fiverr tadi membeli visual ya, visual seperti video yang sudah jadi. Nah, terus dia gabungkan itu musiknya sama videonya tadi itu dengan berapa menit cuma kalau kita pikir. Cuman sebentar dia membuat itu. Jadi itulah kecanggihan sekarang. Kalau dulu kan harus memikir dulu. Aku ingin membuat ini, mungkin orang buat musik dulu bisa bertahun-tahun. Kayak para komposer di Indonesia atau seperti yang komersil atau kayak Ahmad Dhani, seperti Baby Romeo, dan yang lain Erwin Gutawa, itu mereka itu bisa bertahun memikirkan notasi atau ide-ide biar dapat. Sekarang gampang, ide saya kepingin membuat musik India campur Aceh misalnya, atau ingin membuat itu semuanya bisa dibantu oleh kecanggihan teknologi AI, karena dia bisa merangkum, dia bisa mengambil sumber itu tidak sama seperti kita bertanya misalnya pada Google gitu, jawabannya itu agak acak-acak gitu. Kalau kita tanya sama Google kan dia acak gitu. Tapi kalau sama ChatGPT itu dia udah lebih merangkum gitu. Nanti saya bisa contohin bagaimana penggunakannya. Oke. Nah, itu hanya contoh saja. Nah, sekarang saya juga akan berbagi pengetahuan bagaimana menggunakan aplikasi atau software Sibelius ya. Tadi pengantar saya itu yang
masalah artificial intelligence itu adalah saya hanya ingin berbagi pengetahuan sama rekan-rekan dan adik-adik di sana gitu, bahwasannya mari sama-sama kita untuk istilahnya mengikuti perkembangan teknologi ini gitu kan, supaya kita nanti tidak ketinggalan gitu, dan kita rajin-rajin lah. Ya memang saya maksudnya bilang gini, ya mungkin kayak kita di Aceh belum semua misalnya fasilitas bisa diberikan dari dunia pendidikan, misalnya ya laptop satu orang mahasiswa satu gitu kan, enggak, tapi rata-rata ya memang mahasiswa kadang harus punya sendiri gitu, tapi ada juga yang belum punya, tapi itu nggak usah khawatir, kan bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Intinya kayak saya bilang tadi, semangat kita untuk belajar itu ada, semangat kita untuk ingin mengetahui ada, semangat kita karena nanti adik-adik sekalian yang akan jadi guru ya, ini saya pengalaman ya, waktu saya pernah mengajar di PGSD itu lebih canggih anak si peserta didiknya nanti daripada gurunya. Itu ada cerita Pak Angga, saya ngajar di SD itu pada masa itu ya, murid saya udah ada handphonenya gitu, saya belum punya handphone katanya gitu. Dulu kan kalau Android ini masih masa saya mengajar dulu itu hal-hal yang punya itu biasanya ya orang-orang yang punya uang gitu. Tapi pas ini anak kelas 6 SD Pak Angga udah pakai Android, itu saya aja masih HP lama katanya gitu. Nah, itu memang hal yang lumrah terjadi. Perhatikan aja anak-anak sekarang itu, anak-anak Gen Z sekarang itu buka HP aja tuh nggak perlu diajarin lagi. Mereka itu udah bisa ngerti tuh cara download Play Store, cara download game yang ada di Play Store tuh anak-anak usia 5 sampai 7 tahun, mereka cepat kali menguasai itu. Nah, sedangkan kita misalnya yang udah usia berapa itu kadang-kadang kayak malas gitu. Tapi jangan, kalau menurut saya itu jangan, tapi kita harus bisa seimbangi itu. Kita harus bisa mengimbangi itu. Nah, adik-adik yang akan menjadi calon guru ini nanti itu harus bisa berpikir kreatif terus dan bisa menguasai teknologi terus, jangan sampai ketinggalan. Jadi terus terang aja, saya kan sering bilang itu asal mengajar itu kalian bersyukur kuliah di Aceh gitu, karena tidak perlu, ini mohon maaf bukan saya tidak perlu kita harus jauh-jauh kuliah di luar juga, karena kembali itu ke diri kita gitu. Jadi bukan berarti harus lulusan di luar negeri atau lulusan di lokal, itu berbeda ya. Memang di pengalaman ya saya akui, karena memang kalau kita di luar negeri ataupun di luar kota itu memang informasi itu lebih cepat gitu. Tapi dengan adanya seperti gini kita sharing, misalnya saya berbagi pengetahuan, juga nanti ada ibu-ibu dosen di sana juga memberikan ini, mungkin hal ini juga udah pernah diberikan ke adik-adik misalnya. Nah, itu dimanfaatkan segera gitu, jangan mentang-mentang di Aceh nggak ada. Oh di Biren jangankan AI, me-Google hana itu misalnya kan. Oh, gue AI Pak, me-Google hana itu pulau. Me-laptop hana itu update misalnya. HP ya itu adegan. Nah, kan kita juga jangan harus ambil istilahnya kata-kata yang seperti itu gitu. Tapi kita harus bisa tetap mengikuti perkembangan itu. Nah, oke, untuk AI selesai ya. Itu hanya pengantar umum. Nanti ada sesi sharingnya. Nah, ini saya akan masuk kepada teknis yang ada di perkuliahan musik. Nah, kebetulan karena basic saya pendidikan musik di S1-nya, dan di S2 saya magister pengkajian seni musik juga, dan sekarang saya lagi lanjut di program S3 di ISI Surakarta juga, saya mengambil minat pengkajian musik juga. Nah, otomatis pasti materi yang saya berikan juga ini nanti akan berhubungan dengan musik gitu. Ya, walaupun adik-adik nanti di seni pertunjukan itu ada umum, tapi saya belum tahu nanti apakah ada pembagian minat, mungkin sepertinya ada, biasanya ada. Di minat itu biasanya nanti adik boleh memilih misalnya apakah pengkajian, penciptaan, atau tidak seperti itu. Misalnya minat ingin lebih menguasai musiknya, nanti mata kuliahnya itu lebih ke musiknya, nanti ada ke tarinya, nanti ada ke teaternya. Nah itu mungkin ada hal-hal seperti itu. Nah, tapi untuk hari ini saya akan berbagi ya yang sifatnya umum, karena ini penting gitu. Banyak itu saat acara FLS 2N ya, Festival Lomba Seni Siswa yang ada di Biren gitu khususnya, atau di Aceh gitu. Banyak itu kadang dulu nelpon, Pak Angga, ini kita ada lomba musik kontemporer, jurinya minta dibuatin note gitu. Pak Angga, ini sekolah SD ada lomba lagu pop solo,
atau ada drum band gitu, minta dibuatin notnya, macam mana caranya. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya kampus seni ataupun adik-adik yang kuliah di seni, nanti dengan bantuan uh, software ini tuh udah nggak susah lagi. Saya nanti akan berikan contohnya. Adik-adik itu tidak perlu membuat secara manual lagi, nulis pakai kayak kita di SMP atau SMA. Saya masa SMA dulu pakai roll itu garis, buku saya penuh dengan garis-garis paranada itu. Dulu ribet gitu karena saya belum tahu gitu kan. Tapi setelah kecanggihan itu juga karena perkembangan teknologi udah mempermudah, menulis note itu sudah ada. Nah, sebelum masuk untuk menjelaskan Sibelius software supaya ada refresh sedikit, mungkin saya bisa menampung itu 1 atau 2 pertanyaan terkait yang AI tadi. Habis itu saya nanti lanjut contohin bagaimana aplikasi-aplikasi yang AI tadi, cara gunanya. Ini saya stop dulu. Oh tidak, masih ada share screen-nya, masih ada. Mungkin saya terima aja dulu pertanyaannya. Silahkan kalau ada adik-adik ya atau rekan-rekan di sana yang ingin bertanya boleh. Ada adik mahasiswa, ada yang mau bertanya, silakan. Tentang materi yang sudah disampaikan tadi sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya. Kalau ingin bertanya, silakan dihidupkan speakernya ya. Atau masih malu-malu, masih apa ngantuk ya. Bapak ini buat kuliah kok hari Sabtu, nih kami lagi nyuci, Bapak buat kuliah. Kayak gitu ya, Dek ya. Harus semangat. Jadi guru seni itu harus semangat biar nanti murid-murid di sana itu juga. Ini kan adik-adik ini kan calon guru SMP SMA ya, Bu ya. Ya Bu Iya, Umul ya. Pak. Ya. Iya, iya. Nah, nanti insya Allah kan lulus dari Uniki bisa langsung terima PNS nih. Guru-guru seni Amin. masih langka soalnya guru-guru seni. Iya. Ya kalau nggak Ini ada nggak kira-kira masalah AI tadi ada yang mau nanya pertanyaan, nggak? ini yang cowok-cowoknya nih yang nanti ambil konsentrasi musik. Ada yang mau bertanya? Pak Irham Nia. Oh ya Hamni. Siapa Oke. mau bertanya? Hamni. Nah, silakan. Mungkin Hamni mohon maaf boleh maskernya nggak apa-apa kok dibuka. Segini soalnya suaranya ketutup sama masker. Iya. Iya Dia ketutup gitu. aslinya pakai cadar, Pak. Oh maaf. Oh maaf ya, maaf. Saya nggak tahu ya. Maaf Ah, silakan boleh. Atau gini speakernya itu oh, langsung apa gitu. diarahkan Ya ke ya mulutnya aja kalau enggak. ya. Jangan kalau udah apa tuh udah niatkan pakai cadar tuh jangan lagi buka nanti dia nggak konsisten. Silakan pakai nggak apa-apa tapi didekatin aja. Gimana boleh? Saya adalah bagaimana cara kita mengatasi terhadap anak didik supaya menggunakan aplikasi dengan cara yang baik. Nggak kedengaran suaranya. Mungkin bisa. Ande tuh Amni beraya lah tuh. Ini ada aplikasi chat, ada chatnya bisa di tes nggak pertanyaan. Ya boleh khusus untuk adik Ilhamni itu boleh dari chat boleh ketik. Dari chat aja diketik Dari kalau chat enggak. boleh dari chat. Saya kira mau nanya apa gitu. Boleh sambil menunggu Hamni ngetik mungkin dari adik-adik mahasiswa lain ada yang mau ditanyakan gitu boleh. Kalau tidak ada ya malu-malu ya masih ya. Oke, kita tunggu chat Hamni dulu biar saya bisa lanjut ke apa ya. Ini saya stop share dulu biar lebih jelas apa tampilannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bapak. Ada dari Aisyah Nabila, Pak Anggam ingin bertanya. Silakan Aisyah. Ya, silakan, boleh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila dari Prodi Seni Pertunjukan Unit A, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pertanyaan saya, apakah AI penting bagi kehidupan bermasyarakat? Baik, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Aisyah Nabila itu sudah berani bertanya. Jadi saya hargai dulu keberaniannya untuk bertanya. Itu bagus. Ya, pertanyaannya juga bagus. Tadi katanya, Pak Angga, apakah AI itu berguna untuk masyarakat gitu ya? Ya benar ya. Nah, itu kan pokok intinya kan, apakah AI itu berguna untuk masyarakat? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, teknologi AI itu kan kecerdasan buatan, itu paling diingat ya adik-adik semua. Teknologi AI itu adalah kecerdasan buatan. Yang buat siapa? Yang buat ya manusia juga, para ahli teknologi yang buat itu. Tapi dia sudah jadi mesin gitu. Jadi karena manusia yang buat dalam bentuk software, perangkat lunak dijadikan dalam satu gitu. Jadi dia sudah jadi mesin. Jadi apa yang ditanamkan pengetahuan oleh manusia itu dia hanya mampu menjawab itu. Nah, sebenarnya kalau ditanya apakah berguna, tadi saya ada jawab kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu dalam dunia contoh kayak pertanian gitu kan. Dia bisa membantu membuat membantu misalnya sekarang bagaimana cara memberantaskan hama padi. Kalau kita tanya di Google, itu pertanyaannya itu bisa melebar, bisa meluas. Tapi kalau misalnya di AI itu dia sudah merangkum. Contoh misalnya kita pakai chat GPT. Terus misalnya masalah obat-obatan misalnya. Terus masalah apa lagi? Apalagi kita untuk masalah seni tadi ya, masalah pendidikan seni, saya bingung nih mendapatkan ide ingin membuat lirik tentang anak yang soleh gitu. Ini ada tugas saya waktu ngajar di SD atau ngajar di SMP, ada tema judul lagu ciptaannya misalnya anak yang soleh. Chat GPT tolong bantu saya buatkan lirik lagu anak yang soleh. Nah, itu Chat GPT nanti bisa bantu pakai aplikasi itu. Itu berarti Aisyah kelebihan dari manfaat dari AI. Tapi juga AI itu punya kekurangan Aisyah. Kekurangan AI itu kayak dibilang tadi, dia itu tidak mempunyai ya rasa feel. Nanti mungkin ada kata-kata lagu anak yang soleh, mungkin anak yang soleh, tapi dia bilang aku tertindas misalnya kan, ada bahasa tertindas misalnya. Jadi itu yang kita koreksi misalnya. Oh ini tidak cocok karena kan ini kan contoh anak yang soleh. Jadi itu butuh kreatif dari Aisyah sendiri untuk merapikan lirik-lirik itu. Jadi manfaatnya ada, tapi ada juga dampak tidak baiknya gitu. Tapi Aisyah lah yang bisa menggunakan. Cukup ya? Bisa gitu? Apakah diterima atau mau nanya lagi? Oke, Aisyah Ini udah. mungkin dari Irham nih tadi sudah lewat chat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai pendidik agar pelajar tidak menyalahgunakan AI yang ada? Nah, bagus. Makasih Irhamnia tadi ya udah bertanya. Ya. Saya apresiasi itu pertanyaannya. Bagaimana agar kita tidak menyalahgunakan AI itu? Nah itu makanya seperti yang saya juga sampaikan tadi, kita harus bisa menguasai teknologi, jangan teknologi yang menguasai kita. Nah, jangan teknologi yang menguasai kita. Karena itu semuanya pulang kepada diri sendiri gitu. Pulang kepada diri sama seperti handphone, orang tua kasih kepercayaan kita megang handphone atau megang kartu kredit atau megang kartu ATM, dikasih kepercayaan yang disalahgunakan. Begini juga teknologi. Kalau di dunia teknologi itu kan si pembuatnya ini ya dia kasih apa saja gitu. Dia jadi buat teknologi, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu gitu. Nah, itu tergantung. Sama kayak orang dalam dunia kimia atau obat-obatan gitu kan. Atau kimia cara merakit zat-zat kimia gitu. Kalau digunakan untuk yang bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau
kayak membuat rakit bom misalnya itu kan banyak disalahgunakan juga. Tapi kalau digunakan untuk demi kebaikan, menjaga tata negara, menjaga wilayah NKRI dari serangan-serangan luar, nah itu kan memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Nah, jadi Irham ini khusus kalau dalam pendidikan seni itu kayak saya sampaikan tadi. Jadi kalau AI ini digunakan dengan baik, maka membantu Irhamni dan teman-teman sekalian saat mengajar nanti di sekolah itu membantu ide, karena kan mungkin kita sekarang banyak pikiran, aduh saya lagi kuliah tapi saya juga harus mikirkan dagangan online saya juga ada pikir apa ternak ite nama no kan na lumo na kami misalnya, ataupun nablang pak belang payah payah lun suah pikir gitu benar. Jadi ada misalnya hal-hal yang di luar kuliah atau sambil berdagang, lumpaknya na lu buka jilbab, ayo lu pikir buka lagunya. Ya pakai chat GPT, nah, pakai aplikasi AI, dibantu. Tapi be nebuh untuk ina harga-harga jilbab, bak chat GPT kan benar, bak lirik lagu, be jangan seperti itu kan gitu kan. Jadi harus bisa memilah-milah. Jadi aplikasi ini dikasih gitu, tapi jangan sampai disalahgunakan. Nah itu pulang kepada Irhamni. Itu bahasa Acehnya pulang ke draw teman-teman. Nah, itu tanya bu pinter-pinter menggunakannya gitu dia. Ya itu. Terima kasih Irham nih. Ada lagi? Ada Oke. yang bertanya lagi? Ya, Assalamualaikum Pak. Oh, ada. Oke ya. Waalaikumsalam. Dari Miftah. Ya, Miftah. Saya Miftah Rizky dari Seni Pertunjukan dari Unit A, Unit B, ingin bertanya, dari sistem AI ini kan sendiri cara berpikirnya persis seperti manusia pada umumnya. Nah, dari itulah bagaimana cara memanfaatkan AI, tapi kendalanya oleh lingkungan. Bagaimana cara mengatasinya itu, Pak? Oke. Kendala yang lingkungan itu bagaimana, Miftahul? Kendala lingkungan misalnya apa? Misalnya, misalnya kayak jaringannya tidak mendukung misalnya. Oh iya iya. Atau Nah, Sinyalnya ya. sinyal. Ya baik, terima kasih Miftahul. Mungkin saya tangkap sedikit. Intinya mungkin Miftahul ini istilahnya seperti apa istilahnya bukan meragukan, seperti istilah mengkhawatirkan bagaimana nih saya kepengen pakai AI tapi lingkungan tidak mendukung ya. Lingkungan tuh luas ya, jadi bisa lingkungan apakah jaringan internetnya, apakah lingkungan juga tidak punya apa istilahnya, mohon maaf saya dana untuk membeli aplikasi misalnya, atau tidak punya perangkatnya untuk menggunakan, itu kan juga efek-efek dari lingkungan juga gitu kan. Nah, ya otomatis ya kalau teknologi ini semuanya berbasis perangkat lunak atau perangkat keras seperti ya dia perlu jaringan, dia juga perlu laptop kan gitu. Dia perlu internet, dia perlu download software. Malah seperti yang kita lihat contoh video tadi itu, ada yang harus berbayar. Jadi kalau memakai, jadi ingat, artificial intelligence itu adalah umumnya. Jadi perangkat secara umumnya. Nanti di setiap AI itu, dia punya aplikasi-aplikasi kecil. Misalnya untuk buat resep makanan, ada nama aplikasinya. Misalnya untuk buat musik, ada nama aplikasinya. Misalnya untuk membuat teori-teori, ada nama aplikasinya. Nah, yang saya tawarkan tadi itu yang istilahnya untuk kita mahasiswa. Saya sendiri pun ada beberapa tidak mampu beli yang mahal misalnya. Contoh kayak Sibelius itu kan, kalau beli dengan dolar itu bisa jutaan. Harganya jutaan, satu akun laptop itu harganya jutaan. Begitu juga Turnitin, begitu juga aplikasi-aplikasi lainnya, itu ada yang harus bayar. Ya contoh kayak kita laptop. Oh, kalau kita install laptop di toko komputer kan juga ditanya, ini nyan kena pakai Windows gratis, pu Windows Bayu kan, nah kan ada juga ditanya. Kalau Bayu pada 4 juta lebih katanya. Nah, itu contoh Windows saja. Jadi Miftahul Rizky apa ya? Jadi lingkungan itu juga mendukung untuk penggunaan AI ini. Baik, terima kasih. Ada lagi?
Tapi Ini ini Pak, sepertinya ada terakhir, masuk. Bu. Karena kan kita masih ada materi Iya, lagi. Nanti bisa sesi iya, tanya iya, jawab lagi biar habis materinya dulu. iya, iya boleh Pak. Ini satu lagi Satu lagi dari boleh. Muzairi. Mungkin ini juga hampir sama pertanyaannya ya tadi. Apa tantangan tersulit dalam membangun sistem AI yang pernah Bapak alami dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Pak. Ya, Mungkin dari itu. pengalaman Bapak, Pak Angga Oke, ini. boleh, boleh. Iya, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya jawab aja. Kalau saya sih sebenarnya tidak pernah khawatir dengan adanya eh, apa istilahnya masuk teknologi baru itu saya nggak pernah khawatir, malah saya senang gitu karena memang dapat membantu kerja kita dengan cepat gitu. Nah, cuman memang hal yang tersulit itu memang untuk kita kan butuh perangkat. Seperti yang saya jawab ke Miftahul tadi, perangkat itu ya seperti laptop yang memorinya besar, laptop yang Intelnya itu sudah tinggi, dia udah tidak lagi Core i5, tapi sekarang udah Core i7, malah bisa Core i berapa lagi kan? Sekarang udah canggih sekali memang sekarang. Jadi bukan mereknya ya, jadi merek terserah mau merek Asus, merek Dell, tapi dia bukan itunya dilihat, tapi isi di dalamnya itu, memorinya atau SSD kecepatan dia. Nah, sama kalau kita menggunakan teknologi, kalau kita mau cepat, kita harus juga menggunakan perangkat-perangkat yang mendukung gitu. Nah, kalau saya sendiri ditanya, saya kepingin untuk menggunakan perangkat yang ya di harga di atas 50 juta gitu. Tapi kan saya belum mampu juga kalau saya sendiri. Jadi kalau di harga itu ya mahal memang, kecuali punya lembaga atau punya universitas mampu untuk membeli barang yang mahal seperti itu. Tapi saya sih tidak menyarankan harus yang mahal. Nah, ini jangan salah paham adik-adik semua. Hal yang terkecil, mohon maaf, handphone saja itu bisa mendownload aplikasi AI. Jadi yang saya sampaikan ini jangan nanti pikir, oh Pak, saya harus punya uang banyak baru bisa gunakan AI. Tidak, itu jangan salah paham. Tapi dengan Android, dengan handphone aja, kalian bisa download yang masih gratis. Cuman dibatasi, yaitu bedanya. Dibatasi dalam beberapa kalimat atau beberapa pertanyaan atau pengetahuannya masih terbatas. Tapi tidak masalah, paling tidak kalian tahu. Nah, makanya nih lebih enaknya saya harus bisa contohin dulu nanti salah satu aplikasi AI. Jadi kalian bisa lihat dari Zoom ini, kalian, oh ini maksud Pak Angga gitu. Oh ternyata begini membantu gitu. Nah, oke. Oke Bu ya, saya lanjut untuk adik-adik semua, saya lanjut. Ya Pak, silakan. Nah, ini tadi. Nah, ini adalah software ya. Software ini saya tidak tahu apakah ada yang gratis. Kalau saya sendiri berbayar memang pakainya. Nanti saya bisa tampilkan ke kalian semua, ke adik-adik semua. Nah, sebelum Anda menggunakan software ini, nah di kelas harusnya, nah adik-adik ini di semester 1 sampai semester berapa itu sudah mendapat teori dasar musik. Teori dasar musik itu pengetahuan tentang teori dasar musik, baik tentang simbol, notasi, yang mana dibilang not penuh, not seperempat, not setengah, not seperdelapan, seperenam belas, dan nilainya atau harganya. Kalau bentuknya bulat tanpa ada tangkai seperti yang di layar Zoom kalian lihat ini, berarti dia 4 ketuk. Berarti sekali ditekan, sekali dibunyikan, dia bunyinya selama 4 kali ketukan. Nah, itu nanti ada di dalam teori-teori dasar musik. Yang mudah-mudahan nanti adik mendapatkan itu dengan Bapak Ibu dosen di sana. Ini saya hanya menjelaskan bagaimana menggunakan softwarenya saja. Nah, adik-adik juga nanti harus sudah mengetahui garis paranada untuk meletakkan notasi, di mana letak not C, di mana letak not do yang sering dibilang kan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, di mana meletakkan not do, re, mi, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, berarti materi untuk APPT saya sudah selesai. Sekarang saya akan lanjut untuk share bagaimana menggunakan beberapa aplikasi AI yang berbasis AI ya. Contoh yang ChatGPT dulu nih, saya share screen. Adik-adik mohon menyimak, jadi nanti bisa bertanya itu dengan misalnya bisa bergantian bertanyanya gitu. Ini saya buka dulu Google. Ini Google Share. Nah, ini kebetulan yang
yang hadir di kalian. Ibu ini udah tampil, Bu? ChatGPT nih, kalau nggak salah saya. Ya, ChatGPT. Tampil, Pak. Tampil ya. Ini ada dilihat contoh ya. Lirik lagu misalnya gini. Adik mau buat lirik lagu cinta gitu. Atau langsung aja lirik lagu nggak apa-apa nih, adik udah dewasa semua ya, cinta yang biar agak cepat tangkapnya. Kalau kata-kata cinta ini kan cepat ya. Kalau lirik lagu patah hati ya itu cepat itu. Ya, lirik lagu patah hati dulu, ini pasti ada yang galau, patah hati misalnya. Nah, yang galau-galau tolong lihat. Nah, ini ChatGPT. Tentu saya bisa bantu Anda katanya kan. Nih contoh satu katanya, langsung keluar. Aku terluka dalam kesunyian, hatiku patah tanpa alasan. Kau pergi tinggalkan aku sendiri, semua kenangan hancur bersamamu. Nah, tinggal ambil gitar, tinggal ambil piano, tinggal ambil keyboard. Aku terluka dalam kesunyian. Nah, misalnya lagu siapa tuh Pak Angga tadi? Lagu cipta sendiri, bukan lagu mahal ini, bukan lagu Afgan. Nah, nengok betapa hebatnya. Tapi kalau misalnya pakai Google tadi, misalnya tolong buat lagu, dia masih acak. Misalnya dari Google, buatkan lirik lagu patah hati, dia masih berpencar-pencar, malah lagu orang yang diambil gitu. Lagu orang. Tapi kalau ini kan dia enggak, dia merangkai kata-kata sendiri. Apalagi Anda buat misalnya lirik lagu patah hati selama 3 tahun misalnya. Dibuatkan sama ChatGPT itu nanti. Ini ada lagi contoh 2 katanya. Patah hati ini tak terelakkan, seperti sebatang pohon yang tumbang. Cinta yang dulu begitu indah, kini hanya tinggal kenangan pahit. Tinggal buat iramanya. Oke, sekarang lirik lagu ya yang bagus, Anak Soleh. Nah, lirik lagu Anak Soleh misalnya. Ketik. Apa keluarnya? Oh maaf, saya tidak memiliki informasi. Oh, dia minta maaf. Dia minta maaf rupanya. Nah, inilah kekurangan ya. Kekurangan yang gratis inilah dia. Maaf, namun saya tidak memiliki informasi spesifik tentang lirik lagu dengan judul Anak Soleh. Jika Anak Soleh judul lagu spesifik, saya sarankan Anda mencari liriknya di situs web. Dia menyarankan untuk yang lain. Memang ChatGPT ini dia yang cinta-cinta galau-galau juga ini. Lebih mendukung kita. Kalau yang itu kurang dukung dia. Atau lirik lagu tentang kampus tercinta misalnya. Lirik lagu kampus tercinta. Oh, belum ada juga. Nah, jadi ini kan saya pakai yang gratis ya. Jadi memang ada keterbatasan. Berarti ChatGPT ini dia sama kayak kalian nih, lagi galau-galau, dia cepat ini. Ini ada contohnya. Ya. Nah, ini contoh yang ChatGPT. Oke, sekarang saya coba geser yang untuk contoh yang lain ya, yang Perplexity ya, ini untuk perkuliahan. Muncul ya, yang Perplexity muncul ya. Nah, misalnya adik-adik bingung, ingin tahu misalnya teori musik misalnya, pengertian musik misalnya. Enter gitu. Nah, dia langsung bisa membuat sebuah rangkuman kecil, rangkuman singkat gitu. Nah, tapi seperti saya sampaikan tadi, adik-adik tidak boleh langsung mengcopy ini jadikan tugas, langsung tidak ada menggunakan paraphrase. Paraphrase itu istilahnya gini, kalimat itu dibuat ulang, misalnya dari kalimat istilahnya umum ke khusus gitu, atau khusus ke umum gitu, atau nanti dia harus menggunakan beberapa kosakata yang diganti gitu. Karena itu untuk menghindari plagiat atau di-checking dengan aplikasi Turnitin. Nah, kami semua Bapak Ibu dosen ini bisa tahu nanti mana adik-adik itu yang mengambil dari internet. Karena nilainya nanti kami akan, oh ini copy paste dari internet, kita langsung kurangin nilainya.
Makanya saya bilang tadi, seperti teman-teman yang bertanya tadi, bagaimana cara memanfaatkan ini dengan baik. Nah, ini hanya membantu kalian gitu, tapi tidak sepenuhnya kalian harus menggunakannya. Nah, ini kalau Perplexity ini bagusnya nih kayak ini, musik adalah nada atau suara. Ini nomor satu kalau kita tekan ini, kita tekan yang dia akan mengerahkan sumbernya dari mana. Terus nomor dua, nomor yang lainnya juga, ini juga ada sumbernya. Nah, terus juga dia menambahkan menurut pendapat ahli gitu kan, lexicographer. Nah, musik ini adalah menurut David Ewen, musik adalah menurut Soeharto ini maksudnya ya peneliti ataupun penulis ataupun dosen yang ada di Indonesia gitu. Bukan presiden gitu ya, tapi dia ini namanya gitu. Musik adalah ungkapan gitu. Menurut Schopenhauer, musik adalah apa gitu. Ini ada semuanya. Jadi dan juga musik dibagi beberapa, nah semua lengkap di sini. Dan dia juga tidak membuat rangkuman saja, tapi dia menyebutkan sumbernya. Nah, ini kalau aplikasi Perplexity ini. Nah, yang terakhir adalah Deep. Nah, kalau saya masih menggunakan ini untuk translate. Misalnya ada teks-teks terjemahan lama dari bahasa Inggris itu ini pakai DeepL ini. Saya tidak pakai Grammarly atau Translate yang ada di Google gitu. Tapi saya pakai yang Deep karena memang lebih akurat. Nah, itu mungkin ini aplikasi karena kita kan waktu juga nanti ada sesi bertanya dan sesi latihan. Mungkin ini dulu yang bisa saya bagi infonya untuk yang AI ya, karena kita akan lanjut. Ini untuk AI saja. Untuk AI. Nah, sekarang kita akan lanjut biar sekaligus. Jadi tadi kita udah membuka sesi pertanyaan, nanti sekali lagi pas di terakhir. Ini saya akan bagi dulu cara menggunakan aplikasi Sibelius ya, software Sibelius untuk menulis note. Oke, mari sama-sama kita lihat Sibelius ini dia. Oke, apakah sudah muncul di jendela Zoom-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, ini aplikasi Sibelius-nya. Nah, yang pertama kali itu kita memilih dulu garis paranadanya. Apakah menggunakan, kalau yang blank ini kita bisa memilih, kalau yang treble staff ini untuk kunci G, kalau yang bass staff ini untuk kunci F. Dan dia banyak pilihan yang sudah jadi. Misalnya untuk buat band, itu sudah ada pilihan partiturnya. Untuk membuat vokal group juga sudah ada. Sampai ingin membuat paduan suara, ingin membuat musik jazz, musik Latin, dan segala macam sudah ada. Tapi saya ambil yang paling dasar dulu. Pertama memilih, ini yang mudah. Oke, setelah itu bisa memilih, ini ukurannya, boleh memilih, nanti bisa di print di ukuran A4, terus bisa juga mengganti instrumennya, misalnya mau pakai instrumen apa. Instrumen piano atau pakai suara flute. Kalau suara flute nanti, nah ini dia flute. Pakai suara flute. Add to score. Mau diperhatikan ya adik-adik ya, tapi nanti untuk detailnya nanti bisa kita sharing kok lagi gitu. Tapi ini untuk pengetahuan umumnya dulu saya bagi. Nah, ini ada memilih time signature ini temponya. Apakah dia not 2/4 atau 4/4. Nih, saya ambil yang 4/4 yang umum kita gunakan. Setelah itu tempo juga kita bisa pilih apakah dia lambat, apakah dia sedang, apakah dia cepat itu. Kita ambil yang sedang dulu. Nah, bisa juga menggunakan metronomnya. Misalnya 70. Nah, kalau di sini saya ngambil kunci C-nya saja. Nah, kita bisa buat judul. Misalnya hari ini kuliah daring. Judulnya misalnya kuliah daring. Kita juga bisa buat komposernya siapa. Misalnya mahasiswa Uniki. Nah, contoh aja. Liriknya siapa buat. Misalnya prodi seni misalnya. Prodi pendidikan seni. Pertunjukan.
Nah, tahun kita bisa buat copyright tahun 2023. Oke, create, tekan create ini, create. Nah, maka tampilannya muncul seperti ini. Dan ini ada keypadnya, nah kan bisa lihat ya semua ya. Ini ada judulnya misalnya kan, judulnya. Ini juga ada tadi komposernya, ciptaannya gitu. Nah muncul garis perangkat, tinggal adik-adik memilih notnya. Nah ini ada tombol kursornya. Milih not tadi misalnya, contoh not penuh, letakkan di sini. Nah, pilih lagi not seperempat. Nah, pilih lagi misalnya not seperempat. Nah ini bisa bebas nih, taruh aja. Bisa dirubah. Oke, bisa. Bisa diganti. Ini bisa diganti juga. Penuh. Ini bisa diperdengarkan. Oke, sorry. Nah, ini ada play. Nah, bisa di play ini dia. Ya, kan? Bisa didengar semua dan bisa dilihat ya tadi ya. Apa yang aktivitas saya di sini tadi bisa ya semua ya. Ya Bu Umul tadi bisa nampak kan Bu Umul ya? Ini Pak, Suaranya nggak, gimana? Suaranya suaranya ada? kelihatan. Cuman share screen-nya kayak berhenti gitu Pak. Nggak, Oh, share screen-nya berhenti. Oke, coba saya ulang ya. eh, Coba saya ulang ya. Nah, tadi jadi mana? cuma setengah. Ini sini share sound-nya sudah, ini sudah share. Nah, ini gimana? Ah, ini baru Pak. Ini udah full ya? Iya. Mungkin bisa diulang sedikit Pak yang tadi. Boleh. Nah, boleh. Kita ulang ya. Saya juga ini karena nggak nampak apanya. Diri saya udah nggak nampak lagi di sini. Bentar ya, saya cari dulu di mana. Iya. Oh, ini dia. Oh ya, tergabung di sini. Oke, kita ulang. Sorry. Oh, terclose dia. Saya ingin ulang lagi ya, ini dia share. Nah, ini dia. Ini udah full lagi kan? Udah Pak. Dah, oke. Ini ya, kita memilih dari awal lagi, dari memilih kunci G, ini treble staff. Ini di sebelah kanan. Dan saya nih bisa memilih kertasnya ya, bisa A4, bisa tukar. Dan boleh landscape, bisa portrait gitu. Terus instrumennya bisa dipilih. Kalau saya tadi lebih senang menggunakan flute gitu. Nah, tekan pilih suaranya, instrumennya flute, add to score. Nah, jadi udah ada flute di sini. Terus tekan OK. Tapi kita bisa gunakan banyak. Ini saya pilih yang contoh satu saja. Terus pilih temponya
ataupun apa namanya sukatnya 4/4. Setelah itu milih, oh ini temponya di sini. Ini ada istilah apa? Istilah dalam musik juga, boleh andante, boleh allegro gitu. Boleh juga dibuat metronomnya sekitar 70. Terus ada pilihan mayor sharp key. Jadi misalnya ada kunci mayor, di sini ada flat, ada minor. Nah, kalau saya menggunakan yang C yang umum saja. Terus ini bisa membuat title, judulnya. Judulnya misalnya kita rubah lagi ya, anak pintar. Judulnya. Siapa komposernya? Komposernya mahasiswa Uniki misalnya. Mahasiswa Uniki. Liriknya siapa buat? Misalnya liriknya dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Nah, copyright-nya 2023. Nah, tekan create. Create. Nah, create keluar dia tampilannya seperti ini, sudah muncul. Nah, ini bisa digeser-geser juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya share ulang lagi Sibeliusnya tadi. Oh, gitu. Jadi kalau mau share screen gimana? Share screen. Oh, iya. Oke, sudah muncul Bu, Sibeliusnya. Karena memang Sudah. kan aplikasi, ya, terima kasih. Ini aplikasinya memang berat gitu. Dia harus butuh dengan komputer yang kapasitasnya besar gitu. Tapi nggak masalah, mudah-mudahan nggak ada kendala lagi. Nah, saya ulang lagi berarti. Tadi sampai ke menjelaskan, ini memang harus, karena tadi terclose, jadi kita ulang dari treble staff. Memilih, yang pertama memilih dulu jenis garis paranada yang akan kita tuliskan not. Nah, di sini yang sebelah kanan saya ada pilihan itu menggunakan kertas A4, secara potret atau landscape, dan juga bisa memilih change instrument. Saya biasanya pakai suara piano atau suara flute, tapi kalau suara flute itu lebih terdengar, tinggal apa frekuensi suaranya itu lebih panjang gitu. Jadi saya sering pakai flute. Nah, ini saya pilih flute. Oke, saya tekan oke. Setelah itu boleh memilih time signature-nya 4/4. Terus bisa memilih temponya. Temponya boleh banyak pilihannya dan bisa menggunakan metronom. Setelah itu bisa menggunakan tanda kunci di, boleh kunci G atau G mayor. Kalau saya menggunakan kunci G aja. Dan bisa membuat judulnya dulu. Tadi kan judulnya nah pintar gitu kan. Komposernya, penciptanya misalnya mahasiswa Uniki. Ini hanya contoh saja ya, mahasiswa Uniki. Liriknya misalnya Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Copyright-nya 2023. Nah, ini sudah muncul. Belum muncul di sini, Pak. Belum? Heeh.
Di stop share lagi. Di situ tadi. Di mana? Di sini. Nah, ini. Nah, ini baru muncul, Pak. Sudah ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah muncul. Nih, saya contohkan bagaimana memilih not. Tadi kan adik-adik nanti sudah ada teori dasar musiknya, bisa memilih not dengan berbagai jenis. Di sini ada keypad. Nah, keypad ini gunanya kita bisa memilih simbol-simbol notasi balok yang bisa kita pergunakan. Misalnya saya memilih not seperempat dulu, saya letakkan di sini. Ini satu ketukan, do, re, mi, fa, sol, la, do. Nah, terus do, si, la, sol, la, mi, do, mi. Sini seharusnya. Re, do misalnya. Terus tambah. Nah, ini bisa dicek lagi notnya. Do, re. Oke, terus ini bisa di play, bisa di play di sini ya. Ini ada pilihan playnya. Nah, ini dia play. Nah, adik-adik juga bisa menulis ini not apa misalnya dengan memilih teks, tekan lirik di line 1. Saya ulang lagi, pilih form apa nih, pilihan teks ini, terus milih lirik line 1 gitu. Nah, keluar dia. Kita bisa tulis ini dengan sebutan misalnya do, terus spasi, re, mi, fa, sol, la, si, do, terus do, si, la, sol, fa, mi, re, do misalnya. Oh, mau ditambah lagi Pak, mau dibuat di line 2-nya, mau dibuat huruf misalnya bisa. Sini pilih dulu, pilih lirik lagi, pilih line 2. Nah, mau dibuat hurufnya C, D, E, F, G, A, B, C. A, B, C. Terus C, B, kan? A, G, F, E, D, C, B, A, G, F. Sorry. Terbalik. G, F, E, D, C, C. Nah, misalnya begini. Ini bisa muncul lagi. Nah, bisa di-play lagi misalnya gini. Ntar lagi. Nah, ini dia. Mundur, tekan play. Oke. Oke, saya stop dulu ya.
Karena saya ini nggak nampak sama sekali tadi. Nah, ini udah saya stop. Oke. Nah, ini tampilannya sudah sudah nampak semuanya. Nah, mungkin tadi saya sudah kasih sepintas. Nah, mungkin hari ini tidak bisa detail saya kasih tahu karena kan kita kan secara online juga. Satu lagi ada keterbatasan waktu yang kita bertemu hari ini. Karena saya sebenarnya kepingin hari ini kita sharing. Lebih banyak adik-adik itu boleh sharing pendapat atau sharing pengalaman dengan kita semua. Saya juga sudah men-sharing pengetahuan beberapa baik dari tadi penggunaan teknologi AI dan untuk menulis notasi seperti software Sibelius. Sebenarnya pertemuan hari ini tuh untuk memantik adik-adik semua itu untuk semangat mempelajari yang berhubungan dengan teori-teori musik ataupun aplikasi yang pendukung untuk adik belajar nanti di kampus. Karena adik-adik ini nanti akan jadi guru musik, akan jadi pengajar profesional yang bisa untuk mengajar masyarakat Biren khususnya atau di luar Biren nanti bisa menggunakan membuat musik ataupun berkarya dengan musik itu lebih baik lagi gitu. Tidak, kita di Aceh itu tidak ada salah paham tentang musik lagi gitu. Nah, itulah pentingnya. Oke, jadi Bu Umul dan Ibu Novita dan ibu-ibu lainnya, saya berharap hari ini tuh adik-adik bisa melakukan sesi tanya jawab lagi sekali lagi untuk di sesi terakhir ini. Nanti mungkin apa yang bisa saya bantu saya kasih tahu gitu. Nah, tadi yang sudah saya tampilkan tadi kayak saya sampaikan itu bisa kita lanjutkan lagi nanti misalnya kapan ada waktu. Nanti mungkin Bapak Ibu dosen di sana juga dalam kelas bisa lanjut lagi gitu sama adik-adik sekalian. Yang penting hari ini kita ada sesi tanya jawab dan sharing. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Umul untuk memandu pertanyaan dari adik-adik sekalian. Baik, terima kasih banyak Pak Angga. Untuk adik-adik mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai software Sibelius yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita tadi, Pak Angga? Yang ingin bertanya silakan dihidupkan speakernya ya. Atau yang kurang pas speakernya boleh melalui chat. Baik, Agi, Bu. Oh ya, silakan Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Emir Rizky Agisra, biasa dipanggil dengan Agi, dari Prodi Seni Pertunjukan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Jadi, pertanyaannya itu, izin Bapak Angga Eka Karina, saya ingin bertanya nih, sekarang seniman-seniman ataupun musisi-musisi banyak sekali terkendala ataupun pada saat proses pembuatan musik, proses pembuatan film, contohnya seperti film yang digunakan foto yang digabungkan menjadi sebuah video. Nah, itu pasti melewatkan proses waktu yang sangat lama. Nah, dengan waktu yang lama pastinya biaya ataupun dana yang diperlukan juga besar pastinya. Nah, sekarang pasti manusia ataupun orang-orang klien yang ingin merequest satu buah lagu, satu buah film, satu buah seni lukisan, pasti menggunakan biaya yang murah dengan waktu yang cepat. Nah, pasti terobosannya itu dengan menggunakan AI tersebut. Nah, bagaimana nih caranya seorang seniman ataupun seorang musisi masih bisa tetap berkarir dengan gimana ya? Dengan naturalisasinya gitu, tanpa harus menggunakan terobosan-terobosan AI gitu. Mungkin pertanyaannya segitu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Umul ya, saya jawab Bu Umul ya. Ya, boleh silakan. Ya, terima kasih ya untuk teman kita Rizky Agisra, ya Muhammad Rizky Agisra. Bagus sekali tuh pertanyaannya. Jadi Rizky ada kekhawatiran dengan munculnya teknologi AI ini, kesannya gitu para pengguna ataupun orang yang ingin membuat sesuatu ingin cepat yang pertama. Terus ingin murah juga gitu.
Tapi cepat murah itu menurut Rizky itu nanti karyanya itu kok istilahnya nggak bagus ya, atau tidak ada unsur estetisnya lah misalnya, atau kurang berbobot gitu mungkin ya Rizky ya, begitu ya, saya konfirmasi dulu ya. Jadi bagaimana cara seniman atau guru-guru itu bisa mempertahankan kualitas dari sebuah karya, kalau yang saya tangkap tadi pertanyaannya. Jadi begini Rizky, sebenarnya AI juga itu tidak murah dan tidak cepat kalau menurut saya ya, karena ada beberapa teknologi itu memang kita harus beli dengan harga yang mahal, dan teknologi yang murah itu pastinya dia terbatas memberikan kemampuannya. Walaupun cepat, memang kerja-kerja dengan teknologi ini cepat. Misalnya sekarang dengan handphone aja kita udah bisa ngedit video, masukkan video, pakai CapCut, kayak di TikTok itu sebentar selesai gitu kan, menghasilkan uang, apa segala macam. Memang ya cepat gitu, tapi di mana? Nah, kalau saya sendiri berpesan, ini saya pribadi ya, Rizky, dulu saya untuk bisa bermain piano aja itu butuh waktu bertahun-tahun gitu. Nggak mudah saya mendapat bisa bermain piano. Dan bagi orang yang punya feeling kuat, ini mohon maaf, bukan saya ingin istilahnya memuji diri sendiri, itu bisa merasakan nanti itu. Mana orang yang belajar dengan cepat dengan YouTube misalnya, dengan saya yang latihan minimal posisi jari, cara duduk, apa istilahnya, berjam-jam, sampai saya alat nggak ada, pergi ke sana kemari, cari orang yang punya piano, sewa piano, supaya saya jarinya kuat gitu. Dengan orang yang belajar instan gitu. Sama pasti maksudnya itu, kualitasnya itu berbeda. Nah, saya kalau berikan saran, kalau kayak saya pribadi, sebenarnya ini teman-teman semua itu memang betul harus rajin dulu, kuatkan diri gitu. Jadi pengetahuan diri itu tentang seni itu harus diperkuatkan dulu. Misalnya, kalau kamu ingin membuat karya, kamu harus menguasai dulu itu kaidah-kaidah musikal, kaidah pertunjukan, semua hal-hal yang berbau dengan keilmuan musiknya itu harus kuat dulu. Karena kalau udah kuat ilmu itu, teknologi apapun, mau yang murah, mau yang berbayar, di sana pasti ada kualitas. Karena letak kualitas itu kalau menurut saya, itu ada di si penciptanya, di komposernya, atau di guru seninya itu. Jadi mau dia pun pakai aplikasi secanggih apapun, kalau dia tidak punya kemampuan kreatif, inovasi dalam pikirannya itu nggak akan hasil karyanya nggak akan bagus gitu. Hasil karya dia itu apa ya kurang-kurang bagus gitu. Makanya perdalam dulu. Makanya kalau saya dulu di S1, karena ini ya S2, S3 itu nggak sempat lagi belajar praktek, nggak sempat lagi tuh nanti. Banyaknya udah teori. Boleh tanya pada adik dosen-dosen adik yang ada di sana tuh nanti sama ya seperti yang saya katakan. Tapi kesempatan adik-adik semua di sini adalah S1. Tuh S1 jangan bermain. Kalau menurut saya, lagi kuliah itu misalnya lagi belajar teori. Betul belajar teori. Misalnya lagi belajar belajar praktek. Jangan nanti ngeluh, Pak, rapai saboh di kampus. Keyboard saboh, yang pakai lepluh boh. Patah keyboard misalnya. Jangan alasan seperti itu. Saya dulu di kampus saya di Unimed dulu, S1, piano juga yang bagus tuh 1. Jadi asal mau main piano yang bagus, karena gini, piano itu kan keras tutsnya, beda sama keyboard. Jadi jari kita lebih terlatih di piano, karena piano itu keras. Kalau keyboard tuh lembek tutsnya, lembut. Jadi kita tidak kuat nih. Jadi jari kita kaku-kaku. Tapi kalau kita lulusan yang bukan lulusan, misalnya hasil belajar dengan piano itu pasti jari kita tuh keras gitu. Jadi bisa cepat gitu, lincah ya. Jadi makanya saya memilih piano. Nah, saya harus datang itu jam 6 pagi ke kampus. Itu apa berarti? Bentuk usaha saya, karena saya tidak punya alat musik, jadi saya berusaha cepat datang. Walaupun dia sampai ke kampus sunyi, saya minta izin kepada penjaga ruangan labnya, saya mau belajar karena mau menghasilkan yang bagus. Ini enggak, dosen datang jam 8, mahasiswa datang jam 10, atau sebaliknya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, kalau nggak diperkuat dari sekarang, itu nggak akan jadi apa-apa. Jadi mau AI nanti suatu saat itu udah secanggih manusia, tapi adik-adiknya nggak kuat, nah itu seperti saya sampaikan. Maka teknologi akan menguasai manusia. Bukan manusia yang menguasai teknologi. Seharusnya kita menguasai dia, jangan dia menguasai kita. Dan efeknya apa ke karya itu nanti? Karya-karya akan berkualitas. Ini mohon maaf, suruh buat lagu sama siapa misalnya seorang Erwin Gutawa, sama suruh buat lagu sama seorang Angga mungkin,
itu kan relatif ya. Relatif apa? Pengalaman Erwin Gutawa itu ya jauh daripada saya. Dia udah kuliah di luar negeri, dia juga udah berpraktek, dan dia duluan lahir daripada kita gitu. Pasti kualitas musik dia lebih kuat daripada kita. Karena apa? Dia udah mulai proses belajar. Tapi Pak, bisa nggak suatu saat saya seperti Erwin Gutawa? Bisa, asalkan saya mengikuti proses-proses pembelajaran itu. Kayak Erwin Gutawa walaupun umurnya sudah berapa, dia mau Sibelius, kalau enggak orang main orkestra itu di mana dia baca kalau dia tidak menguasai software itu. Nah, dulu saya belum tahu software, masih nulis manual misalnya. Ya Rizky, ini agak panjang saya jawab karena memang pertanyaan Rizky ini menyangkut dengan adanya kecanggihan ini kualitas karya nanti bagaimana juga gitu. Ya kan? Ya. Oke Rizky, mungkin ada tambahan yang belum terjawab, boleh sharing? Sudah jelas Pak. Terima kasih Jelas, Pak. Ya, sama-sama Rizky ya. Ya, semoga nanti Rizky dan kawan-kawan itu di kampus membuat kerja kelompok kalau menurut saya. Jadi siapa teman yang pinter misalnya di bagian tertentu itu buat kerja tim. Aku pinter di main keyboard misalnya, aku pinter di main biola, atau aku nggak bisa sama sekali ya. Ini misalnya ini contoh untuk yang nggak bisa pasti ini ada yang malu-malu mungkin tanya, Pak Elo musapu hanjut, medoremi hana lon tupat, keyboard hana, gitar hana misalkan. Tapi lom perle guru musik, tapak langkai, pegale maklum punya nama guru musik untuk je ke guru bagah lewat PNS bagah. Jadi lo payah loncok. Atau nah cowok lo nginan di Uniki yang cok seni musik jadi lo cok sit misalnya. Atau nangen lo ngepat di Uniki yang cok loncok sih ikut-ikutan nah misalnya. Enggak masalah. Enggak masalah kalau menurut saya. Jadi asalkan keinginan kuat karena saya terus terang ya, saya dulu anak Aceh yang kuliah di luar kota itu di Medan sama di Pulau Jawa ini nggak ada apa-apa juga saya nggak sanggup beli piano yang harga 80 juta tapi bukan takabur dengan izin Allah taruh piano di depan saya insya Allah bisa saya main taruh gitar di depan saya insya Allah bisa saya main walaupun saya tidak mampu belinya dengan harga miliar atau ratusan juta tapi saya mampu karena apa saya kepingin tahu saya ada niat belajar nah sebenarnya yang paling penting kan itu niat dari adik-adik walaupun rapai satu asalkan mau bergantian mengatur waktu belajar kelompok, sekarang belajar sangat canggih. Nengok seperti saya tadi. Saya bisa mengutip referensi dari YouTube, berbagi ke kalian. Tapi kan, kalau saya kasih YouTube aja, ayo kita kuliah daring. Kasih YouTube aja tanpa ada penjelasan dengan keilmuan saya. Nggak akan paham adik-adik, saya yakin. Jadi lagi tanya-tanya, but, tak baca kita mau hana urung surah, hana urung gure danyo yang bantu, hana mufum no. Jadi bisa stres. Banyak orang belajar-belajar, mohon maaf, yang tingkat tarekat atau makrifat yang tinggi, nahu nggak ada yang bimbing bisa melenceng. Ya sama, apapun di dunia ini ilmu apapun, kalau nggak ada yang mengarahkan itu bisa melenceng. Tapi kita ada niat belajar, ada guru yang nagure yang purno, itu insya Allah pasti bisa. Itu kalau saran saya. Nah, mungkin ada lain yang mau bertanya, silahkan. Yang lain ada yang ingin bertanya? Ini adik-adik Bu udah hadir semua kira-kira. Nanti Tadi udah sampai pesertanya udah 34 tadi. wah lumayan. Ada yang gabung HP sama temannya, ada satu Oh HP iya, bertiga, ada Ya, satu nggak HP masalah. berdua. Iya, Ya hadir nggak semua masalah. insya Allah. Yang penting semangat untuk belajar itu Belajar. ada. Itu sebenarnya itu poin penting. Dia mau medianya apa aja, mau pakai daring, mau secara langsung. Tapi kalau adik-adik ini ada niat dia kepingin jadi guru yang profesional, itu segala cara ditempuh mau pakai HP bagi rame-rame ya Bu ya. Yang penting mereka semangat kan itu dia poinnya. Iya Pak. Mungkin bentar lagi absennya udah boleh diberikan. Sudah Karena Pak, sudah sebenarnya saya Karena kirim. Ya, karena sebenarnya materi saya itu secara umum itu sudah saya bagi ke adik-adik semua. Saya paling hari ini ya sharing lah, apapun ya yang berkaitan dengan pendidikan musik ataupun musik atau pengalaman itu nggak masalah gitu. Kita akan bagi. Mungkin tuh di kolom chat Ini Bu. ada satu lagi Pak pertanyaan dari Aiman. Pendapat Bapak tentang industri musik yang berkaitan dengan politik. Contohnya industri musik ditaruh di instansi negara. Industri Dan- musik di instansi negara. Jadi ulang lagi Bu, gimana maksudnya?
tentang industri musik yang berkaitan dengan politik. Politik. Ini gimana nih ya kasih pertanyaan? Coba Kurang jelas bisa ya. ya Bagaimana pendapat Bapak tentang Heeh. industri musik yang berkaitan dengan politik? Contohnya industri musik yang ditaruh di instansi negara. Ini gimana nih? Aiman mana? Dari Aiman Mungkin pertanyaannya. Aiman mungkin lebih mudah untuk langsung gitu. Apakah mikrofonnya bisa? Atau saya bantu untuk unmute? Bisa Pak mikrofonnya mungkin apa ya grogi kali ya. Coba Aiman hidupkan mikrofonnya, coba kasih tahu langsung pertanyaannya. Mungkin ada pengalaman Aiman gimana gitu. Heeh. Mana nih Aiman? Mungkin berhubungan dengan apa ya? Lala ya. Musik yang digunakan dalam segi politik gitu ya. Pendapatnya Atau dong gimana Pak nih? tentang industri musik yang berkaitan dengan politik, contohnya industri yang ditaruh di instansi negara. Benar. Oh, kalau saya tangkap ya nanti boleh ditanyain ulang gitu ya. Iya Pak. Ini ada beberapa musik yang ditaruh di instansi negara. Ya kalau dia jelas ininya pembagian royalti misalnya gini, kita punya karya kita itu digunakan di instansi negara misalnya, atau ada sebuah karya yang digunakan oleh karena kalau pakai politik memang agak ini ya, agak apa istilahnya mengarah ke hal yang bagaimana. Misalnya kalau saya menangkapnya tadi gini, ada sebuah karya anak daerah misalnya digunakan oleh instansi negara misalnya, itu ya nggak masalah. Kalau menurut saya nggak masalah asalkan ada pembahasan sebelum diletakkan di instansi negara tersebut, misalnya di lembaga pemerintah, misalnya ada kejelasan pembagian royalti, misalnya ada kejelasan bagaimana sistem pembagian haknya, misalnya itu nggak masalah. Tapi kalau aturan-aturan itu belum terlaksana kan itu akan merugikan sebelah pihak kan. Misalnya si pengkaryanya atau si penciptanya itu rugi loh dia karena dia udah buat karya tapi dipakai itu di luar negeri tapi tidak ada royalti misalnya. Oh, di Aceh masih banyak kejadian seperti itu. Misalnya kita buat lagu gitu. Saya dulu pernah juga buat lagu Mars gitu, buat lagu himne. Tapi ya belum ada misalnya komunikasi lanjut misalnya. Bagaimana ini lagu ini? Tapi ya karena kita seorang guru ataupun ya seorang pendidik itu ya kadang kita lebih mengedepankan keikhlasan. Nah, kita kan kalau guru tuh beda dia sama pembisnis ya. Aiman ya, guru itu kadang-kadang dia lebih ke mendepankan itu kerja dulu, nanti rezeki mengikut. Nah, itu memang udah dari orang tua saya dulu, seorang guru juga turunkan, nak ilmu dulu, nanti kamu rezeki datang sendiri. Kadang-kadang saya itu terus yang saya pegang sampai sekarang. Makanya banyak karya-karya itu yang dipakai itu sama di mana-mana dipakai, tapi nggak ada telepon apa masalah bayaran ya. Tapi ada rezeki dari segi-segi lain. Nah itu kalau yang saya tangkap ya dari Aiman. Tapi Aiman boleh ngecek ulang kok, bisa tanya ulang kalau memang jawaban saya itu tidak berkenaan dengan pertanyaannya tadi gitu. Tapi kalau saya tangkap mungkin arahnya ke sana. Oke, mungkin ada yang lain, silahkan. Mungkin kalau sudah selesai semua ya nggak masalah, kita mungkin bisa bertemu lagi nanti di waktu-waktu lain gitu kan. Tapi ya saya harap ya mudah-mudahan hari ini tuh adik-adik ya bisa terpancing itu ya memantik pengetahuan adik-adik itu. Oh sekarang zamannya itu memang sudah berbasis teknologi. Bagaimana cara kita jangan sampai ketinggalan kan itu sebenarnya. Yang arah saya kuliah hari ini sebenarnya mengajak adik-adik itu untuk semangat mengikuti perkembangan gitu. Nah, mungkin ada lagi Ya, tadi. Pak. Oke. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, udah pada apa? Pada matikan Sepertinya, layar. Ya, pada sepertinya nggak ada. nyipaknya kaduknya kapo tiblah baju bakso. Apa? Ya kan? Ya, sepertinya udah nggak ada Ada lagi yang yang mau ke bertanya. laut ini, Bu. Kan hari Sabtu Oh ya, ke laut, weekend. weekend kan.
Ya, ada yang mau melaksanakan kegiatan lain. ya Pak. Oke, kalau mau absen nanti silakan aja di kolom chat bagi adik-adik. Ya, sudah saya share di chat, Pak. Share, ya di WA juga boleh kan? Sudah, nanti itu Bapak juga isi absennya Pak ya, Pak Angga. Boleh. Saya nanti dari WA atau dari chat sini sih silakan Boleh, nanti boleh. dikirim. Ini ada sesi ini nggak? Sesi foto dengan ini layar ini print screen atau Tadi kebetulan nggak? selama proses perkuliahan udah kami ada? foto, udah kami. Oke, mantap lah berarti. Berarti Bu Mul gimana, karena adik-adik ini udah mungkin nggak ada lagi yang bertanya, pertemuan kita cukup sudahi ya hari ini ya. Iya Pak. Oke ya, Oke, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan hari ini, terima kasih sudah berhadir di di perkuliahan ini, mendengarkan sharing dari saya. Saya mohon maaf jika ada perkataan ataupun ucapan saya yang salah ataupun menyinggung dari perasaan dan kita semua sini. Biarlah hal-hal yang tidak baik ini jangan diambil, dan yang baik-baik itu semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang saya punya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita hari ini tuh berkah dan adik-adik itu bisa semangat untuk kuliah dengan pendidikan seni musik di Uniki ini. Dan saya berharap karena saya pernah tinggal di Biren dan pernah di Matang ya, Biren dan Matang itu saya pernah mengajar di sana dulu di Al Muslim, walaupun saya sekarang udah di Janto. Saya berharap potensi Biren itu sangat besar. Secara khusus Biren, secara umum Aceh kita sangat besar potensi. Jadi jangan diabaikan gitu. Mari sama-sama kita bangun dan kita tunjukkan bahwasannya seni Aceh itu seni yang bermartabat, itu yang paling penting. Seni yang bermartabat gitu ya, bukan seni yang asal-asalan, karena kan seni Aceh ini dibawa itu oleh pedagang-pedagang Islam dari luar juga diperkenalkan melalui tarekoh rifaiyah. Tarekoh rifaiyah itu sekarang yang menjadi alat musik Rapai. Itu kan asalnya diambil dari tarekoh rifai yang pengajar tarekat. Jadi tarekat Samaniyah. Mungkin adik bisa lihat referensinya nanti. Jadi kita memang berbasis dakwah. Jadi seni-seni yang ada di Aceh itu sebenarnya itu dekat sekali dengan unsur-unsur mengajak untuk kebaikan. Cuman kan banyak orang mensalahartikan atau tidak memahami kebudayaan Aceh secara khusus gitu, sehingga menyalahartikan atau mengaitkan dengan beberapa referensi hadis yang mengatakan musik itu haram ataupun hal-hal yang lain itu haram. Nah, itu terlepas dari hal-hal tersebut. Tapi kalau menurut saya tujuan para pendakwah dulu menyebarkan agama Islam itu dengan media seni. Berarti seni itu diperbolehkan untuk media menyebarkan kebaikan. Kan itu dia sebenarnya. Makanya mudah-mudahan adik-adik sekalian nanti semangat semua untuk kuliah di jurusan ini dan bisa menjadi pengabdi untuk masyarakat, orang tua, dan negara khususnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga, izin kita foto bersama. Oke Bu, ya boleh. Ini anak-anak udah on kamera semua, udah saya suruh on kamera. Ya, print screen ya. Aiman itu tolong layarnya tuh background. Silakan adik-adik mahasiswa. Silakan adik-adik mahasiswa itu on kamera semua ya. Biar kita foto. Masih ada. Coba satu. Pandupi. Novi, Bu Novi. Nanti akan difoto sama Bu Novi ya sebentar ya. Boleh. Nah, boleh di print screen, nanti dipaste di Word atau di mana. Ini ada yang belum hidupin kamera, tolong hidupin kameranya juga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, ada 2 layar. Oke, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Sampai ketemu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Angga atas ilmunya pada hari ini.
Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali Pak. Kebetulan belum diajarkan yang Bapak ajarkan ya. Oh ya, Memang alhamdulillah. pada semester ini kita sedang mengambil perkuliahan mata kuliah teori musik dasar Oke. untuk jadi sangat bermanfaat karena berhubungan dengan mata kuliah yang mereka pelajari pada semester ini Pak. Oh, alhamdulillah ya. Ya, kami juga berharap nantinya nggak hanya di sini saja Pak Angga bisa Nah, memberi ilmu ke kami, tapi nanti bisa di tahap-tahap selanjutnya juga kami akan menghubungi Bapak lagi nanti untuk siap. kasih ilmu yang lebih dari ini. Oke, Ya, siap Pak. Bu Terima Mul ya. kasih. Saya selalu terbuka nih kok, karena tanggung jawab kita ya. Apalagi dengan Ya, Biren Matang itu saya udah seperti keluarga itu di sana. ya Pak. Jadi nanti Ya, Pak. kapan-kapan bisa lah kita sharing-sharing lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Angga. Oke, sama-sama ya. Untuk adik-adik mahasiswa juga terima kasih sudah bersedia bergabung dengan Zoom pada kuliah umum pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nanti di balance Pak.